toleransi beragama pada masa Hindu-Buddha pada Candi Bumi Ayu di Pali. Sebelumnya, kita harus tahu dulu bagaimana proses islamisasi di Palembang. Jadi, proses islami di Palembang ini dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab pada abad ke-7 Masehi yang berlanjutan ke abad ke-8 Masehi. Sriwijaya telah terbukti melakukan hubungan kerjasama dengan penguasa Arab, yaitu pada masa dinasti Umayyah pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada 717 Masehi. Hubungan kerjasama yang baik antara kerajaan Sriwijaya di Palembang dengan dinasti Umayyah terus berlanjutan sebagai upaya hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara satu sama lain dengan yang lainnya. Dalam catatan lain juga dijelaskan bahwasannya hubungan kerjasama tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga dalam bidang lainnya, seperti isi surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya kepada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan bahwa Raja Sriwijaya menginginkan seorang ulama untuk dikirimkan ke Sriwijaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya toleransi agama pada masa itu sangat baik dan saling menghargai antar pemeluk agama. Hal ini dibuktikan dengan sumber yang kami dapat yang menyebutkan bahwa ketika hubungan antara Sriwijaya dengan dinasti Umayyah terjalin baik, maka para pedagang muslim dari Arab hilir datang dan pergi ke pusat Sriwijaya di Palembang. Kondisi tersebut terus berkontinuitas hingga hubungan Sriwijaya dengan dinasti Umayyah terjamin dengan baik dalam berbagai aspek. Keberadaan para pedagang muslim yang datang ke Palembang tentu membawakan dampak yang positif bagi masuknya Islam di Palembang. Meskipun keberadaan orang-orang Islam tersebut jauh lebih sedikit dibanding masyarakat Sriwijaya sendiri, kondisi yang demikian tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan kedua penguasa tersebut antara Sriwijaya dengan dinasti Umayyah pada abad ke-18 Masehi. Lantas, mengapa kemudian Islam lebih berkembang? Jadi, masuknya agama Islam di Palembang tentu dibawa oleh para pedagang dari Arab yang berdagang dengan Sriwijaya dengan menggunakan pelayaran perdagangan dengan mengikuti angin muson. Sehingga orang-orang Arab atau pedagang Arab banyak yang berada di Sriwijaya dengan jangka yang lumayan lama, yaitu masa 2-3 bulan untuk menunggu angin muson. Untuk melakukan pelayaran kembali selama masa menunggu angin muson tersebut, maka hubungan secara sosial dan kontak antara pedagang muslim dengan masyarakat terjadi sangat intens. Ditambah lagi, secara politik, kedatangan dan keberadaan para pedagang muslim tersebut didukung oleh pemerintah dinasti Umayyah. Begitu juga penguasa Sriwijaya sangat menjamin keamanan dan kenyamanan keberadaan para pedagang muslim yang ada di pusat Sriwijaya. Semua hal ini tersebut dilakukan karena sudah dilandasi atas kerjasama. Nah, karena inilah pedagang muslim tinggal lebih lama dan berkemungkinan berdakwah pada masa itu.